Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mubdi'il mu'in, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Fahadha qarrabahu li hadratihi wa hadha ashqahu fa huwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل والعديد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk tetap beristiqamah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, yang mana pahalanya sama dengan setengah malam kita berqiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan, taufik, hidayah, ma'unah untuk tetap bisa beristiqamah dalam keimanan sebagaimana perintahnya, fastaqim kama umirta, maka beristiqamahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, al-fakir di sini diberikan amanah untuk menggantikan beliau Kiai Haji Taha Khalili untuk menyampaikan sedikit kajian yang mana insyaallah kita akan membahas terkait surah Al-Imran ayat ke-14. Surah Al-Imran ayat ke-14 adalah gambaran bagi kita bahwasannya dunia ini adalah nikmat yang sementara, dan dunia ini tempat kita diuji. Ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza, dan akhirat tempat kita dibalas. Ujian dunia ini khotal iman berisi dengan macam-macam ujian. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Terkadang orang tidak sadar ujian itu diberikan, dia menikmati lalu dia lalai. Tetapi mereka orang-orang beriman yang memiliki ketakwaan dan keimanan beserta keilmuan yang mumpuni, dia akan semakin sadar bahwasannya ini adalah ujian, bahwasannya ini adalah sesuatu yang bisa melalaikan atau mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-14 yang sudah kita baca sama-sama dalam salat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Zuyyina dijadikan indah, dihiaskan, linnasi bagi manusia, hubbus syahawat, kecintaan terhadap syahwat-syahwat, keinginan-keinginan, sehingga kalau ada manusia cinta terhadap 6 perkara ini merupakan sesuatu yang lumrah, jangan disalahkan, Pak. Pertama adalah minan nisa,
cinta terhadap wanita, wal banin, dan cinta memiliki keturunan anak-anak yang banyak, wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang banyak yang bertumpuk-tumpuk, minadz zahabi, dari emas, wal fiddati, dan perak, wal khailil musawwamah, juga cinta terhadap kuda yang bagus. Kalau sekarang kuda jarang, justru lebih mahal dari sepeda motor. Anakan itu 50 juta, Pak. Jadi kalau ada orang suka sepeda motor bagus-bagus, mobil bagus-bagus, biasa dia. Wal an'am, dan juga binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Punya tanah 10 hektar, masih beli lagi 2 hektar. Dzalika mata'ul hayatid dunya, diingatkan oleh Allah, demikian itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu, dan Allah indahu, di sisinya, husnul ma'ab, yaitu tempat kembali yang terbaik, yaitu adalah surga. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, dalam awal ayat ini disebutkan zuyyina. Zuyyina ini kalau kita pandang dari perspektif ilmu gramatikal bahasa Arab adalah mabni majhul. Mabni majhul itu adalah fa'ilnya disembunyikan. Maka di sini ada dua kemungkinan yang menghiaskan diri manusia ini. Yang pertama adalah yang menghiaskan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, naudzubillah, semoga kita diselamatkan, yang menghiaskan 6 perkara ini adalah syaitan, iblis. Bagaimana kita mengetahui apakah 6 perkara yang kita miliki atau 2 perkara yang kita miliki adalah hiasan dari Allah atau hiasan dari syaitan? Mari kita bahas dan kaji bersama-sama. Kita merenung bersama, mentadabburi firman Allah ini. Kalau ternyata 6 perkaranya ini kita memiliki, lalu alhamdulillah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ini adalah hiasan Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Namun ketika 6 perkara ini kita miliki, kemudian semakin jauh dari Allah, semakin kita ini durhaka kepada Allah, maka ketahuilah bahwasannya itu adalah hiasan syaitan. Ini secara garis besar saja. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala minan nisa, bahwasannya ujian pertama, hiasan pertama dunia ini adalah wanita, Pak. Dan kalau panjenengan suka dengan wanita, itu wajar lagi. Justru kalau jenengan tidak suka sama wanita, itu yang tidak wajar. Apalagi suka sama jenis, naudzubillahi min dzalik. Kalau masih suka dengan wanita, kalau kita punya anak, pingin nikah aja, itu wajar, Pak. Karena memang hiasan dunia itu adalah wanita. Terus bagaimana ingin mengetahui wanita ini ujian dari Allah, hiasan dari Allah atau hiasan dari syaitan? Yang pertama, kalau kita mencintai seorang wanita, dipertanyakan dulu apakah cinta kita berdasarkan dengan syariat, yaitu atas dasar qabiltu nikahaha au tazwijaha bimahrin madzkur. Apakah sudah sah dia itu adalah istrinya? Kalau kita cinta kepada istrinya orang, berarti itu hiasan syaitan. Tapi kalau kita cinta kepada istri sendiri, Masya Allah, setiap hari tambah cinta, walaupun semakin tua, berarti itu adalah hiasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mati, Pak, ujian wanita ini tidak akan lewat. Jangan panjenengan merasa saya sudah nikah, Pak Ustaz, aman. Yang udah nikah ada juga, Pak, yang kena selingkuhan. Akhirnya dia ini dibacok orang gara-gara nyelingkuhin istrinya. Itu hiasan setan. Yang belum nikah, justru yang belum nikah ini lebih berbahaya lagi.
Kalau sampai dia merindukan kepada seorang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan, maka setiap rindunya ini menghasilkan dosa. Kalau kata anak muda, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, itu bukan sendok maksudnya Pak. Ya maksudnya cem-cemannya itu, alias pacarnya. Dan kalau kita orang tua punya anak pacaran dibiarkan, sama saja dengan menyeret kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka punya anak perempuan dipantau, punya anak laki dipantau. Kemudian yang kedua, wal banin. Wal banin ini anak keturunan. Ketika kita memiliki anak yang banyak, kalau di Arab itu menjadi suatu kebanggaan, bahkan menjadi julukan qabilahnya. Misalkan punya anak 7, julukan qabilahnya itu Abu Sab'ah gitu, karena anaknya 7. Ada yang anaknya 10, Abu Ashrah, jadi julukannya niku Abu Ashrah gitu. Kalau panjenengan cuma punya anak 1, itu jarang dijadikan kebanggaan. Maka kalau orang dulu itu Pak, banyak anak banyak rezeki, itu luar biasa dari sisi keimanan dan dari sisi kebanggaan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi Pak, di masa sekarang ini orang itu takut punya anak banyak. Ketika ditanya anaknya berapa Mas? 3. Kapan mau nambah lagi? Astagfirullah, 3 saja udah shock saya katanya. Itu punya anak 3 sudah takut. Kenapa demikian Pak? Karena bisa jadi orang itu punya anak banyak lalu imannya was-was. Jangan-jangan banyak anak tidak bisa ngasih makan. Padahal apa? Allah yang akan kasih makan. Ya tetap dengan usaha kita bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Tetapi jangan dijadikan anaknya banyak ini hiasan setan. Karena hiasan setan itu akan membuat kita ini was-was. Hati-hati loh ya. Kenapa kamu tidak ikut program KB? Kenapa kok istrimu selalu manak terus? Ini nanti bagaimana pendidikannya? Bagaimana nanti makannya? Bagaimana nutrisinya? Selalu berwas-was seperti itu, maka itu bagian dari hiasan setan. Tapi kalau dia hiasan Allah, maka setiap memiliki anak dia bersyukur kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, dengan ini saya telah memperbanyak hambamu yang bersujud kepadamu, dan kelak akan saya didik anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau punya istri, dididik menjadi istri yang solihah. Sehingga kalau dalam hadis itu dikatakan ad-dunya mata, ad-dunya itu adalah hiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang solihah. Yang kedua, anak itu Pak, salah satunya kalau menjadi hiasan Allah, dia akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Maka tatkala kita berada di kubur nanti, dia doakan Allah maghfir laha, Allah maghfir lahuma, maka kita akan mendapatkan doa-doa itu dan rahmat-rahmatnya Allah akan turun di kubur kita. Tapi kalau anaknya pokro jabon reng meturun ini kan bener, mau nanti anak lemak patak beres gitu aja, situ nyimeng, situ ajudi, situ aduh nega ruwet, alias hiasan setan. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan salah dalam mendidik anak. Okay? Yang ketiga, ikhwatal iman wal qanatiril muqamtarah dzahab wal fiddah. Manusia mereka senang sekali dengan hiasan dunia yang namanya emas dan perak. Emas dan perak ini Pak, bukan hanya kelang atau kalung, tapi uang itu sama dengan emas dan perak. Kira-kira panjenengan lebih marem mana? Dompetnya tebel isi 10 juta atau isi 100.000? Biasanya ya lebih marem 10 juta gitu. Kalau ikhwatal iman jemaah sekalian, orang itu setelah merenung, ya Allah, saya dulu ini gaji pas-pasan, gaji cuman 2, tanggal 2 sudah koma kata orang, tapi tetap rajin, jamaahnya rajin di Masjid Raudhah, subuh jamaah, isya jamaah, maghrib jamaah.
Tapi setelah banyak duit, gaji 20 juta, justru gak pernah jamaah. Berarti 20 juta itu hiasannya setan. Tapi kalau panjenengan sama, gaji 5 juta jamaah ke masjid, gaji 50 juta tambah lama kalau jamaah ke masjid, gaji 100 juta, Masya Allah, tambah awal waktu kalau datang. Ini berarti hiasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu cara mendapatkannya, Pak? Kalau cara mendapatkannya itu dari nelikung harta warisan, berarti itu hiasan setan. Mentang-mentang anak sulung, warisan diambil sebanyak-banyaknya, anak yatim yang adiknya itu dikasih yang sedikit-sedikit saja, tidak sesuai dengan pembagian harta waris. Mentang-mentang dia anak yang tertua walaupun dia wanita, dia mengatakan pada adik-adiknya, wis bagi sama saja, tidak usah dibeda-bedakan antara anak laki dan perempuan, biar adil katanya. Padahal Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat, bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu 2:1, lebih banyak anak laki-laki. Kalau perempuan ahli waris minta sama rata, berarti dia zalim. Itulah harta hiasan setan. Suki, Pak, kaya dia, tapi hartanya dapat dari proses riba. Kata orang Madura, membuduk pese. Ayo sini-sini, kalau mau ngutang ke saya mudah kok, jaminannya hanya jaminan Al-Fatihah. Terus, tapi ingat, uang saya semuanya, uangnya wanita semua. Maka ketika panjenengan minjem ke saya 1 tahun, dia sudah melahirkan anak-anak yang lain, maka kembalikan anaknya juga sama induknya. Oh, kaya tapi riba. Riba nih kan? Kalau tidak paham ilmunya, arisan itu loh Pak, ada ribanya sekarang. Contohnya arisan, ayo arisan itu kan hutang Akhirnya katanya panitianya, ini ditarik oleh Ibu Novi. Bagaimana Ibu Novi? Arisan mau ditarik 100 juta. Oh tidak jeng, saya masih banyak duit. Mungkin yang lain yang butuh, langsung ada yang ngacung, saya nih yang butuh, saya tarik saja. Berani tembak berapa? 5 juta. Nembak 5 juta untuk narik lebih awal. 5 jutanya untuk siapa? Untuk nanti dikumpulkan yang narik paling terakhir. Lah ini riba. Nah, kalau yang ngutang terus ada buduknya, oh itu sudah maklum ya Pak ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam, alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah mengharamkan riba niku Pak, jual beli halal. Kemudian ikhwatal iman niku tadi masalah ujian harta. Orang ada yang bunuh diri Pak di zaman-zaman Krismon karena bangkrut. Makanya orang kalau faham, oh ini dunia, dan tolong jangan diukur nikmatnya Allah itu dengan uang gitu. Ada begini, sampean ndak sholat, lah kok sholat kau oleh duit kok gak dapat duit katanya. Loh kalau sholat dapat duit Pak, nanti tidak ada yang kerja, tidak ada yang jadi tukang, tidak ada yang narik mobil itu, tidak ada yang narik bis, tidak ada yang jadi jualan ke pasar, nanti sepi di pasar itu, marah ke masjid semua ruwet jenengan. Lah di kalau yang tidak ada yang jualan lagi, sholat semua oleh duit enak. Makanya urusan dunia itu jangan diukur dengan kasih sayangnya Allah dengan dunia, karena dunia itu di mata Allah hina sehina-hinanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini, wal khailil musawwamah. Orang itu menjadi hiasan dunianya dan ujiannya adalah tunggangan yang bertanda. Kalau dulu tunggangan itu yang umum adalah kuda. Kalau sekarang ya mobil, sepeda motor gitu ya. Dulu sebelum punya sepeda motor bagus, walaupun pakai sepeda ontel bisa ke masjid. Ternyata setelah punya sepeda motor bagus, di parkir depan dah husuk takbir Allahu Akbar. Aduh, deki pakai kecok maling tang motor. Nah, itu bikin dak husuk dia. Itu hiasan setan.
Jadi panjenengan kalau tidak siap punya motor bagus, beli yang jelek-jelek saja. Sekiranya diambil maling itu, malingnya dosa dan jenengan tidak kepikiran. Pada torot cek yang sejuta motor, melihat boleh dikit. Nah, itu Pak. Ada lagi Pak, kata jamaah saya, Ustaz, ujian orang laki-laki itu imannya diuji kalau dia pernah naik mobil bagus, lalu nanti di situ terasa ujiannya. Kalau cuma naik Cherry, tidak ada yang godain Pak, cewek-cewek Pak. Tapi kalau panjenengan naik sedan Camry terbaru itu, yakin nanti ada yang datang. Mas sendirian Mas katanya. Karena jamaah saya dokter, pernah dia naik kapal feri gitu, pakai mobil bagus, sendirian. Ada yang datangin cewek cantik. Bapak sendirian, saya temenin ya. Nah, kenapa? Mobilnya bagus. Tapi kalau panjenengan bawa napa Cherry niku, Cherry saya ke taksi lagi saya yakin tidak saya entar nih kan. Paling le tutup aja nama todus. Nah, itulah ujian, ujian laki-laki itu kalau sudah pakai mobil bagus. Panjenengan kalau belum merasakan itu bersyukur. Takut pas merasakan, pas yang kok saja orang setup nyetup nih kan. Ya terakhir sampai ada compong. Wal khairil musawwamah wal an'am. Sekarang orang buah-buahan nih Pak. Tidak hanya al-an'am, kalau dalam tafsirnya ya kambing, sapi. Kalau panjenengan dengar kisahnya Tha'labah, Tha'labah itu ketika dulu setelah sholat, tidak usah wirid dia langsung melencing, solcing, habis sholat langsung melencing. Sama Nabi diingatkan Tha'labah, habis sholat zikir dulu Tha'labah, biar ini ya. Katanya Tha'labah, Nabi saya mohon maaf, ini antri gantian sama istri saya, baju yang saya pakai ini, kalau saya gak cepat pulang, istri saya sholatnya nanti terlambat. Oh monggo kata Nabi, kalau begitu silakan. Akhirnya Tha'labah ini Pak, suatu saat minta sama Nabi, ya Nabi doakan saya jadi orang kaya, panjenengan doanya mustajab, nanti kalau saya jadi orang kaya saya sholatnya lebih enak, bisa zikir, kemudian saya bisa ini, pokoknya lah begitulah janjinya beliau. Kata Nabi, Tha'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairum min katsirin la tutiquhu. Harta yang sedikit yang Allah berikan kepadamu itu, kalau kamu pandai mensyukurinya, jauh lebih bagus dibandingkan harta yang banyak tapi kamu tidak kuat gitu. Tapi maksa Pak, maksa. Akhirnya oleh Nabi didoakan, dan dia ini punya kambing. Kambing itu tidak umum, biasanya kalau setahun mana 2, dia bisa mana 4, beranak banyak, sampai ternyata dia kaya. Akhirnya tidak sholat jamaah ke masjid. Mana Tha'labah? Sibuk sama ngembala kambing. Akhirnya tinggal Jumatan saja. Lama-lama Jumatannya tidak sholat Jumat juga. Mana Tha'labah? Sibuk Nabi ngembala kambingnya keluar kota Madinah, soalnya terlalu banyak kambingnya. Nah, itu loh Pak, gambaran itu ketika orang itu kaya bisa jadi jauh dari Allah. Ikhwatul iman, yang terakhir adalah wal harth, yaitu sawah ladang atau tanah. Kita kalau berenung, mati itu paling dikubur 2 kali 1 nggih. Paling tekin kemun orang Nabi orang ini ketekin 100 petong bolo, paling lek yakin 2 meter kali semeter. Sebanyak apapun tanah yang kita miliki, mati tetap dikubur 1 meter kali 2 meter. Tidak mungkin Pak, jenengan wasiat ke anaknya, bapak cek de tanah kawan takur ya nak ya mon mate bah popuraki bapak 10 kali 10 ya. Coba anak lak gila bapak deh. Lawis ngecek toroen bapak tak kena. Lapit sempit bayi malah irit dan yang lain ya diambil ahli waris. Maka dari ini Pak, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan zalika mataul hayatid dunya. Semua 6 perkara itu adalah hiasan dunia. Jangan sampai panjenengan dan kita semua di sini tertipu. Dan ciri-ciri mataul hayatid dunya 2 Pak. Mataul hayatid dunya itu 1, kalau tidak hilang. Yang kedua, dia rusak. Semua 6 perkara ini. Panjenengan beli mobil baru 10 tahun kemudian berat semuanya rusak. Kalau enggak 2 tahun sudah gondol maling hilang gitu. Punya istri cantik waktu dinikahin dulu cantik, 5 tahun 10 tahun 20 tahun kemudian senyumnya sudah beda, keriput-keriput begitu. Apalagi jarang perawatan ke salon, ya tambah rusak. Kalau enggak diambil orang itu Pak, digondol orang karena terlalu cantik, akhirnya dibawa kabur sama orang. Nah, itulah dunia itu, kalau enggak rusak hilang.
Maka kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya adalah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Yang terakhir, penutup di sini diberikan oleh Allah kabar. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dalikum. Kalau kita, khususnya kita Pak, yang belum punya 6 perkara ini, mobil tak keduan, sepeda motor ki nyecel, bine keduan situng, anak mek keduan 2, otaban apa boleh, tanah ki ngontrak. Jangan sedih Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghibur kita. Qul a'unabbi'ukum, maukah kalian, katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku kabarkan bi khairim min dalikum, dengan apa yang lebih baik dari 6 perkara tersebut. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang mereka bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, jannatun tajri min tahtihal anhar, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya kelak. Wazwajum mutahharah, juga kelak akan diberikan Pak oleh Allah itu istri, yang mana istri itu suci dari sifat-sifat kotor, suci dari haid dan nifas. Jadi panjenengan yang sekarang diuji oleh istrinya, suka dibentak sama istrinya sampai kurus dia Pak, atau memang mungkin belum merasa bahagia dengan pasangannya, maka mari kita kembalikan kepada Allah. Kalau ya Allah, saya enggak dapat istri solehah di sini karena saya belum soleh mungkin, maka ya Allah, saya akan berusaha menjadi orang soleh. Kelak saya ingin di akhirat mendapatkan wa azwajum mutahharah, istri yang baik. Tapi Pak, setelah dari sini kita jangan bilang, wah sampean hiasan setan deh, jangan gitu Pak ya. Jangan, harus juga mengikut. Tidak boleh menuntut istrinya solehah kalau kita belum soleh gitu. Jangan sampean itu langsung bilang sampean untuk hiasan setan, erosoro tak teman. Jaban bini ke sampean nak kada tak teman cair, ejak kira jero boleh pada nek ruwet nih. Waridwanum minallah, yaitu ridhonya Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Lalu bagaimana kalau ingin mendapatkan janji Allah ini? Di ayat 16-nya ditutup, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, kita beriman kepada Allah, faghfir lana dzunubana, minta ampunan kepada Allah, wa qina adzabannar, minta perlindungan dari Allah agar tidak dimasukkan ke dalam surga, dalam neraka. Caranya bagaimana? Jadilah orang yang apa? As-sabirin, yang sabar. Was-sadiqin, orang-orang yang benar dalam ucapan dan imannya. Wal qanitin, jadilah orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau diminta A, sudah A, jangan banyak ngengkel. Riba haram jangan ditawar. Udah riba haram masih nawar. Ustaz, kalau 0,5 bagaimana? Bunganya tidak memberikan kepada saya. Apakah boleh? Nah, ini bukan qanitin ini. Ya, banyak nawar padahal sudah jelas haramnya. Wal munfiqin, dan mereka yang senantiasa bersedekah, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Dan sedekah yang wajib adalah nafkah pada anak dan istrinya. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang senantiasa bangun malam, bertahajud, beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kalau di sekarang ya antara jam 2 sampai jam 4. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dan lulus dari ujian dunia ini, dan kelak mendapatkan balasan surganya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditutup, ada tanya jawab nih. Langsung ya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tadkhul al-ardha wa antal warithin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعافية اللسان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf kesalahan pada semoga menjadi ilmu yang manfaat khususnya yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.